Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9, mata kuliah penginderaan jauh oceanografi. Di sini kami akan memaparkan dari apa yang sudah kami olah mengenai aplikasi jauh untuk ekosistem pesisir. Aplikasi penginderaan jauh ini kami manfaatkan untuk mengetahui bagaimana prediksi sebaran habitat bentik berdasarkan citra satelit Sentinel-2. Untuk trivia terdiri dari saya sendiri, Alfsid Albani dengan NIM 129200007 dan ada rekan saya, Teksonalata Susrojoyo dengan NIM 1292028. Oke, untuk outline-nya, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang latar belakang, kemudian tujuan, daerah kajian, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan terakhir ada daftar pustaka. Kepulauan Seribu merupakan sebuah gugus pulau kecil yang terletak di Teluk Jakarta, Indonesia. Kepulauan ini terdiri dari 110 pulau dan memiliki perairan laut seluas hampir 700.000 hektar. Dengan beberapa pulau berpenghuni yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Habitat bentik sangat berperan sebagai tempat tinggal dan perlindungan bagi berbagai organisme yang hidup di perairan laut dangkal. Selain itu, habitat bentik juga berperan menangkap sedimen, memproses zat hara, meredam energi gelombang, dan melindungi ekosistem laut secara alami. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih mengenai habitat bentik berupa kajian dan penelitian yang lebih dalam. Untuk memperoleh sebaran habitat bentik tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui metode penginderaan jarak jauh dengan pengamatan menggunakan hasil citra satelit Sentinel-2. Peta sebaran habitat bentik tersebut digunakan untuk memahami komposisi sistem ekosistem dan keanekaragaman hayati yang menyusun ekosistem pesisir Kepulauan Seribu. Selain itu, informasi ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk pelestarian, pengolahan, dan pemulihan habitat bentik, serta untuk merencanakan kegiatan manusia yang berkelanjutan di Kepulauan Seribu. Nah, untuk tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah pertama untuk menentukan peta sebaran habitat bentik di Kepulauan Seribu, Jakarta, berdasarkan data citra satelit Sentinel-2. Kedua, menentukan kondisi hidrooceanografi dan ancaman yang dapat mempengaruhi perubahan luasan habitat bentik di Kepulauan Seribu, Jakarta. Ketiga, menentukan luas habitat bentik di Kepulauan Seribu, Jakarta. Untuk daerah kajian yang kita gunakan itu merupakan daerah perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Nah, untuk daerah yang paling selatan itu merupakan dimulai dari Pulau Bira kecil, kemudian yang paling utara itu ada di sekitar daerah Kelor Timur, Pulau Kelor Timur. Ya, untuk metodologi, data yang digunakan dalam pembuatan makalah ini merupakan data hasil citra satelit Sentinel-2 yang dapat diunduh melalui website Copernicus. Pada website tersebut diunduh data hasil citra satelit Sentinel-2 pada tanggal 8 Juli 2022. Dengan platform satelit digunakan adalah S2A dan produk tipe yang dipilih adalah S2 MSI 2A atau yang kalau dalam citra satelit lain itu biasanya kita kenal dengan data level 2. Dengan tujuan agar tidak perlu dilakukan koreksi secara atmosferik dan kondisi cloud cover yang digunakan adalah sebesar 8%. Nah, kondisi cloud cover ini juga tentunya perlu kita tinjau lagi di mana yang cloud cover yang di daerah yang kita kaji itu yang paling sedikit atau bisa mendekati tidak ada. Untuk metodologinya, data tersebut selanjutnya diolah menggunakan software Sentinel Application Platform atau biasa orang menyebutnya Snap. Pada software tersebut, band yang dijadikan input untuk diolah lebih lanjut adalah band 2, 3, 4, dan band 8. Band 2, 3, 4 ini merupakan band RGB, red, green, dan blue. Dan kemudian band 8 ini nantinya akan digunakan untuk koreksi glint. Glint ini merupakan seperti koreksi pantulan sinar matahari yang direfleksikan pada badan air, seperti itu. Selanjutnya dilakukan pemotongan citra satelit
sesuai daerah kajian, koreksi glint, koreksi kolom air, dan klasifikasi berdasarkan input band tersebut. Baik, selanjutnya adalah hasil apa yang sudah kami olah. Yang sebelah kanan adalah hasil dari yang kami olah, dan gambar sebelah kiri adalah hasil penelitian menurut Habs dan kawan-kawannya pada tahun 2017. Karena keterbatasannya pengetahuan dan metode untuk luasan terumbu karang ini belum bisa diketahui secara pasti. Dari data tersebut secara lihat memang untuk habitat bentik di Kepulauan Seribu ini berdasarkan citra satelit Sentinel-2 itu didominasi oleh karang. Untuk mengetahui luasan terumbu karangnya, kami mengambil dari hasil penelitian Hapsari. Jadi luasan terumbu karang yang diperoleh menurut hasil penelitian Hapsari di Kepulauan Seribu yang diantaranya mencakup Pulau Hantu Timur, Pulau Hantu Barat, Gusung Hantu Barat, dan Pulau Papateo adalah sekitar 1,41 km persegi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan hasil pengolahan, itu memungkinkan terjadinya perbedaan luas terumbu karang tersebut. Apa yang menjadi sebaran habitat betik atau terumbu karang antara hasil penelitian dengan jurnal referensi, terjadinya perbedaan luasan terumbu karang tersebut yang terjadi satelit yang dihasilkan banyak ditutupi oleh awan, sehingga ada luasan atau daerah yang tidak tercover oleh satelit tersebut. Kemudian terjadinya kesalahan dalam penginterpretasian nilai dari luasan karang, adanya kesalahan dalam pengolahan data citra, perbedaan waktu kajian, ataupun adanya perbedaan luas daerah kajian sehingga terjadi perbedaan antara hasil perhitungan dengan subtraksi. Jika dilihat secara visual, memang daerah yang kami gunakan itu lebih luas dibandingkan dengan hasil penelitian menurut Hapsari dan kawan-kawan pada tahun 2017. Selanjutnya ini adalah data dari parameter oceanografi menurut Hapsari dan kawan-kawan pada tahun 2017. Ini diambil dari 4 stasiun. Stasiun pertama itu ada di perairan Pulau Hantu Timur, kemudian stasiun 2 itu ada di Pulau Hantu Barat, dan stasiun 3 itu ada di Pulau Hantu Barat, dan stasiun keempat itu ada di Pulau Papateo. Diperoleh parameter fisika dan kimia berdasarkan tabel di sebelah kiri. Nah, kemudian yang di bawahnya adalah persentase dari terumbu karang tersebut di masing-masing stasiun. Ini berdasarkan keputusan Kementerian 51 tahun 2004. Untuk stasiun 3 itu persentase tutupan karangnya itu terbesar dibandingkan stasiun-stasiun lainnya. Di mana yang paling kecil itu ada ditemukan di Pulau Papateo atau di stasiun 4, di mana kondisinya itu termasuk ke dalam kategori buruk dibandingkan dengan stasiun yang ini. Kemudian dari situ apa saja faktor yang mempengaruhi perubahan luas habitat bentik? Dapat diketahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan luasan habitat bentik tersebut diantaranya akibat parameter hidrooceanografi seperti arus ataupun gelombang yang terlalu kencang sehingga terumbu karang tersebut menjadi rusak karena power dari arus ataupun gelombang yang. Kemudian adanya kualitas air laut yang tidak baik memungkinkan terumbu karang menjadi tidak sehat sehingga lama-kelamaan akan menjadi rusak ataupun akan menjadi tidak dapat dihidupi oleh terumbu karang tersebut. Selanjutnya adanya terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan menyebabkan air laut menjadi pH-nya menjadi turun atau kita sebut dengan asidifikasi air laut, sehingga akan terjadi pemutihan terumbu karang atau yang kita kenal dengan coral bleaching, sehingga terumbu karang tersebut lama-kelamaan apabila fenomena tersebut terus terjadi akan semakin rusak atau hancur. Kemudian adanya akibat kegiatan masyarakat sekitar seperti kegiatan pariwisata yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran bagi lingkungan sekitar dan menyebabkan perubahan luasan habitat bentik tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini adalah peta sebaran habitat bentik di Kepulauan Seribu Jakarta dapat terlihat pada gambar sebelumnya pada bagian hasil dengan habitat yang mendominasi adalah terumbu karang. Kemudian parameter hidrooceanografi yang mempengaruhi dan menjadi ancaman bagi perubahan luas habitat bentik antaranya adalah arus, gelombang, kualitas air laut, perubahan iklim, dan akibat kegiatan masyarakat sekitar seperti kegiatan pariwisata yang tidak dapat dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran bagi lingkungan sekitar dan menyebabkan perubahan luasan habitat bentik tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut hasil penelitian Hapsari dan kawan-kawan pada tahun 2017, luas terumbu karang di Kepulauan Seribu yang diantaranya mencakup Pulau Hantu Timur, Pulau Hantu Barat, Gusung Hantu Barat, dan Pulau Papateo adalah sekitar 1,41 km persegi. Sedangkan apabila dibandingkan dengan hasil pengolahan sangat memungkinkan terjadinya perbedaan luas
terumbu karang tersebut akibat faktor-faktor yang sudah saya sampaikan di slide-slide sebelumnya. Selanjutnya daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.